Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan kembali soal prediksi KSM IPA MTS tahun 2021 ya. Jadi di video bagian yang pertama kita sudah mengerjakan sampai soal nomor 28. Teman-teman yang belum menyaksikan video bagian yang pertama, nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Teman-teman bisa melihat untuk melihat pembahasan soal-soal sebelumnya. Di soal ini kita akan melanjutkan soal yang nomor 29. Oke, sebelum kita mengerjakan, kita baca dulu soalnya. Oke, kita geser dulu. Melalui kajian Al-Quran dan ilmu sains, kita dapat mengetahui adanya isyarat ilmiah pada Quran Surat Al-Infitor ayat 7 yang dapat dijelaskan dengan hukum termodinamika yang ada pada sistem keseimbangan tubuh manusia. Organ dan sistem organ yang diciptakan oleh Allah pada tubuh manusia berperan sebagai konverter atau pengubah energi sehingga tercipta keseimbangan. Keseimbangan tubuh ini merupakan salah satu indikator bahwa mesin konverter pada tubuh manusia bekerja dengan baik. Pernyataan mengenai termodinamika berikut yang salah adalah titik-titik. Oke, kita cari pernyataan yang salah ya, berarti yang A. Hukum ke-0 termodinamika menjelaskan tentang keseimbangan termal dari satu sistem atau lebih. Oke, untuk opsi A ini betul ya. Jadi hukum 1 ke 0 atau hukum ke-0 ya, maaf, bukan hukum 1 ke 0. Hukum ke-0 termodinamika itu atau sering disebut sebagai Zeroth Law of Thermodynamics itu merupakan hukum tentang keseimbangan termal. Bagaimana bunyi hukumnya? Bunyi hukumnya adalah seperti ini, teman-teman. Silakan bisa dicatat kalau memang diperlukan ya. Jadi jika dua buah sistem itu dalam keseimbangan termal, ya kan, kemudian ada satu lagi benda dimasukkan ke dalam sistem itu, maka ketiga benda itu nanti akan mencapai atau akan berusaha mencapai keseimbangan termal ya, di mana keseimbangan termal itu berarti sudah tidak ada lagi aliran kalor ya. Kemudian yang kedua, yang B maksudnya ya, hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa perubahan kalor pada suatu sistem merupakan kontribusi dari perubahan energi internal atau energi dalam sistem dan kerja yang dilakukan oleh sistem. Pernyataan kedua atau B ini juga masih betul ya teman-teman. Jadi secara simbol atau secara matematik ya, hukum pertama termodinamika itu kita bisa nyatakan sebagai Q sama dengan delta U plus W ya, atau nanti tanda positif negatifnya menyesuaikan dengan perjanjiannya ya. Nah, di sini yang merupakan perubahan kalor itu adalah Q, kemudian dari perubahan energi dalam itu adalah delta U, dan usaha itu adalah, atau kerja itu adalah W. Jadi Q sama dengan delta U plus W, artinya kalor itu ada kontribusi dari energi dalam atau energi internal, kemudian dan kerja atau usaha. Kemudian kita lihat yang C, proses termik pada saat sistem konstan, pada saat volume sistem konstan menyebabkan W sama dengan Q. Oke, jadi pada saat volume konstan atau prosesnya kita beri nama isohorik ya, pada saat isohorik itu yang terjadi adalah usahanya itu 0 ya, W-nya itu sama dengan 0. Artinya kalau W-nya sama dengan 0 di sini, berarti Q-nya harus sama dengan delta U mestinya ya. Jadi Q-nya harus sama dengan delta U. Maka pernyataan yang ini kalau dia bilang Q-nya sama dengan W jelas salah ya. Berarti yang salah adalah yang C. Kita lihat opsi yang D ya, seharusnya opsi D ini benar. Proses termik adiabatik adalah proses yang berlaku saat tidak adanya perubahan kalor dalam sistem. Ya betul ya, jadi adiabatik itu sistemnya terisolasi sehingga tidak ada kalor yang bisa masuk atau keluar dari sistem. Maka proses yang D ini, adiabatik ini juga sudah benar. Oke, seperti itu ya. Itu nomor 29. Kita lanjut nomor 30. Dua orang santri di salah satu pondok pesantren berada dalam ruang yang berbeda. Ahmad berada dalam ruang taklim yang berjarak 30 meter dari masjid pondok, sementara Rizal berada di ruang umum yang berjarak 40 meter dari masjid pondok. Jika pada saat bersamaan keduanya mendengarkan lantunan suara azan dari masjid pondok, maka perbandingan intensitas bunyi yang terdengar oleh keduanya adalah titik-titik. Oke, jadi intensitas bunyi I itu persamaannya adalah daya bunyi dibagi dengan A ya. Atau karena bunyi itu merambat ke segala arah, maka A di sini adalah luas selimut bola. Berarti P dibagi dengan 4pi R kuadrat. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa intensitas itu nilainya sebanding dengan 1/R kuadrat. Oh, ini R kuadrat, bukan R2 ya. Jadi R kuadrat, maaf. 4pi R kuadrat. Jadi intensitas itu nilainya sebanding dengan 1/R kuadrat atau berbanding terbalik dengan R kuadrat ya, itu sama aja. Penyebutannya bagaimana? Atau kita bisa tuliskan seperti ini teman-teman. I
itu nilainya sebanding dengan 1/R kuadrat. Berarti kalau kita punya dua buah perbandingan seperti ini, maka bisa kita tulis kayak gini. Kalau ada dua buah perbandingan, I1 dibandingkan I2 karena berbanding terbalik, maka ini sama dengan R2 kuadrat dibanding dengan R1 kuadrat ya. Oke, misalkan yang satu itu yang Ahmad, yang dua itu yang Rizal. Berarti I Ahmad dibanding dengan I Rizal itu sama dengan R-nya yang Rizal dulu. Yang Rizal adalah 40 meter, berarti 40 kuadrat ya. Kita tulis gini 40 kali 40 karena 40 kuadrat dibanding dengan R-nya yang Ahmad, yang satu ini. Ahmad itu 30 meter, jadi 30 dikali 30. Nah, nolnya bisa kita coret ya. Jadi tinggal 4 kali 4 itu 16, dibagi 3 kali 3 itu 9. Berarti 16 banding 9 ya. 16 banding 9. Maka jawabannya yang D ya. Oke ya, sudah cukup jelas. Kita bisa gunakan definisi dari intensitas bunyi seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 31. Seekor burung merpati mengeluarkan gelombang berfrekuensi 60 kHz ketika terbang dengan laju 20 meter per sekon mendekati dinding Ka'bah yang berjarak 170 meter. Jika laju bunyi di udara adalah 340 meter, maka gelombang pantulan sampai di merpati pada jarak titik-titik meter dari dinding Ka'bah. Oke, jadi untuk memudahkan kita gambar kejadiannya seperti ini ya. Kita bisa pinjam yang atas di sini. Misalkan ini ada burung merpati ya. Ini ada burung merpati. Nah, ini ada burung merpati sedang terbang dengan kelajuan 20 meter per sekon. Ini 20 meter per sekon. Dan di posisi ini dia mengeluarkan suara atau bunyi ya dengan frekuensi. Ini nilainya adalah 60 kHz. 60 kHz atau 60.000 Hz. 60.000 Hz. Kemudian di depannya dia itu ada dinding Ka'bah di sini. Nah, ada dinding Ka'bah yang jaraknya ternyata adalah 170 meter. Ini posisi mula-mulanya dia punya jarak dari burung ke Ka'bah. Ini sama dengan 170 meter. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian kelajuan bunyi di udara itu 340 meter per sekon, maka gelombang pantulan sampai ke merpati pada jarak titik-titik meter dari Ka'bah. Oke, sekarang kita lihat kondisi pada saat awal di sini ya. Nah, pada saat awal, si bunyi ini punya kecepatan V-nya adalah 340 meter per sekon. Ini kecepatan bunyi ya. Dan dia punya frekuensinya 60.000 Hz. Nah, sekarang karena kita sudah tahu kecepatan bunyinya dan jaraknya adalah 170 meter, yang pertama kita lakukan adalah menghitung bunyi itu nyampe ke Ka'bah dulu di sini ya. Jadi waktu yang dibutuhkan bunyi untuk nyampe ke Ka'bah kita sebut sebagai T bunyi. TB itu adalah waktu yang dibutuhkan bunyi untuk sampai ke Ka'bah ya, perhatikan. Persamaannya adalah V dikali S dibagi dengan V kan. Dengan menggunakan persamaan GLB biasa. Berarti S-nya itu adalah 170 ya, 170 dibagi dengan 340. Maka kita akan punya T bunyi di udara T bunyi untuk nyampe Ka'bah itu nilainya adalah setengah atau 0,5 sekon. Nah, berarti dalam waktu 0,5 sekon si bunyi sudah sampai Ka'bah di sini. Oke. Kemudian selama 0,5 sekon ini merpatinya sampai mana? Nah, berarti sekarang merpatinya selama 0,5 sekon kita hitung S merpati. SM ya. SM itu S merpati. Berarti apa? V merpati dikali dengan T. T-nya adalah 0,5. Berarti di sini 20 dikali 0,5. Maka sama dengan 10 ya, 10 meter. Nah, berarti kondisinya sekarang seperti ini. Pada saat si burung merpati ini berada pada setelah menempuh jarak 10 meter ya, dari posisi mula-mulanya tadi 10 meter, kemudian ini Ka'bahnya, yang terjadi nanti bunyi itu akan memantul seperti ini. Ini yang merah itu pantulan bunyi. Kemudian merpatinya akan berjalan ke kanan juga, masih ke kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Bunyinya memantul dengan kecepatan yang sama, 340 meter per sekon. Sekarang jaraknya mereka sudah bukan lagi 170, tetapi jaraknya sekarang adalah 160 meter ya. Karena si merpati sudah bergerak sejauh 10 meter. Ini berarti 160 meter. Nah, sekarang kita akan hitung di mana merpati dan bunyi ini akan bertemu ya. Si bunyi akan mendengar bunyi pantulannya. Si merpati akan mendengar bunyi pantulan. Ini pantulannya. Nah, cara menghitungnya adalah misalkan kita asumsikan mereka ketemu di sini. Berarti yang ini adalah S1, misalkan ini S2. Berarti nanti harus memenuhi S1 ditambah dengan S2 harus 160.
S1 itu punyanya merpati, berarti 20 kali waktunya itu kita akan cari, ditambah S2 itu punyanya si bunyi, berarti 340 V dikali waktu T sama dengan 160. Berarti 340 ditambah 20 itu 360 T itu sama dengan 160. Maka kita dapat waktunya, berarti T-nya itu sama dengan 160 dibagi dengan 360 ya. Kita coret nolnya, berarti 16 dibagi dengan 36. Kita bagi 4 itu dapat 4 ya, kita bagi 4 dapat 9. Jadi T-nya adalah 4/9 sekon. Nah, ini waktu yang dibutuhkan si bunyi sejak dia berjalan 10 meter tadi sampai di posisi ini untuk mendengarkan bunyi pantulannya. Padahal pertanyaannya adalah gelombang pantulan sampai ke merpati pada jarak berapa meter dari Ka'bah. Maka yang kita hitung tuh yang dari Ka'bah. Berarti ini kalau ini Ka'bah, maka yang kita hitung adalah yang S2-nya. Maka kita nyari S2. S2 itu sama dengan 340 dikali dengan 4/9. Nah, kita tinggal hitung aja nilai ini. Kalau kita hitung, ini jawabannya sekitar 151,1 sekian meter ya. Nah, jadi artinya dia itu ketemunya, si merpati itu akan ketemu dengan bunyi pantulannya dia sendiri ya. Yang ini bunyi yang 340 meter per second itu pada jarak 151,1 meter ya. Dan ini masuk akal karena kecepatan bunyinya dibanding dengan kecepatan merpati itu jauh lebih besar. Yang merpati itu 20, yang bunyi 340. Tetapi kalau kita lihat di opsi jawaban itu tidak ada ya. Jadi menurut saya jawabannya adalah ini 151,1 meter. Nanti kalau ada koreksi atau ada yang bisa menemukan jawabannya dan itu masuk akal, maka silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi nomor 31 itu kita tidak menemukan jawaban di opsi. Oke, kita lanjut nomor 32 ya. Sebuah musola sederhana di perkampungan memiliki sirkulasi listrik dari sumber tegangan DC yang dihasilkan oleh solar panel sebagaimana gambar berikut. Nilai hambatan R1 sama dengan R2. Untuk mengecek apakah sirkulasi listrik berjalan baik atau tidak, maka saklar S yang awalnya terbuka kemudian ditutup. Yang terjadi ketika saklar ditutup adalah, kalau misalkan saklar S ditutup ini, ya, jadi kalau misalkan dibuka ini artinya rangkaian ini punya dua beban, yaitu R1 dan R2 kan. Kemudian setelah saklar S-nya kita tutup, maka R1 nggak kepake lagi. Kenapa? Karena kalau arus ada dua pilihan, yang pertama melewati S ini yang tanpa hambatan dan yang kedua yang melewati R1, maka tentu saja dia akan milih yang S ini. Nah, karena S-nya saklarnya ditutup, maka R1 tidak terpakai ya kalau S-nya ditutup. Artinya kalau S1 tidak terpakai, R-nya tinggal R2 aja yang kerja. Bebannya tinggal satu yaitu R2. Nah, berarti kalau kita lihat pilihannya ya, tidak ada arus yang melewati R1. Nah, ini udah betul. Tidak ada arus yang melewati R1. Potensial R1 sama dengan R2 ini jelas salah ya. Pembacaan ampere meter meningkat. Pembacaan ampere meternya meningkat. Kalau misalkan R-nya itu tinggal 1, berarti bebannya berkurang. Harusnya arusnya bertambah juga. Berarti ini juga betul nih. Nah, yang nomor C juga betul karena pembacaan ampere meter meningkat. Arus yang mengalir pada R1 sama dengan R2. Ini salah jelas ya. Ini juga salah karena R1-nya tidak terpakai. Nah, maka jawabannya mestinya ada dua ya. Yaitu tidak ada arus yang melewati R1, kemudian pembacaan ampere meternya tentu saja juga akan meningkat karena bebannya tinggal satu aja R2. Maka jawabannya kalau tidak A itu juga C, itu boleh ya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut nomor 33. Pak Salim berada 6 meter di depan kabel saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet ya. Sementara rumah Pak Hasan berada 16 meter di bawah sutet. Pada saat kabel dialiri arus listrik dan terukur kuat medan magnet di rumah Pak Salim sebesar B, maka besarnya kuat medan magnet di rumah Pak Hasan adalah titik-titik. Oke, jadi ini tentang medan magnet ya. Kaitannya dengan hukum Biot-Savart ya. Jadi misalkan kita harus tahu dulu hubungan antara medan magnet dengan jarak ya. Jadi kalau kita punya kabel ini penghantar dialiri arus I, misalnya sutetnya itu sangat panjang ya. Kabelnya tak hingga di sini dan kita punya titik di sini ya, misalkan titiknya P dan jaraknya P ke I itu adalah R, maka medan magnet itu simbolnya B. Medan magnet di titik P itu persamaannya adalah mu 0 I dibagi dengan 2 pi R. Nah, sama dengan yang intensitas tadi, kita cukup melihat hubungan antara medan magnet dengan jaraknya atau R-nya. Jadi B itu ternyata sebanding dengan 1/R atau berbanding lurus dengan 1/2
R-nya bukan hambatan ya, R-nya itu jarak nih. Maka kalau kita punya dua kondisi kayak gitu, kita cukup bandingkan aja. Berarti medan magnet di tempatnya Pak Hasan dibanding dengan medan magnet di tempatnya Pak Salim itu sama dengan R-nya Pak Salim dibandingkan dengan R-nya Pak Hasan. Karena dia berbanding terbalik ya, kita balik aja. Dan dia nggak pakai kuadrat. Nah, medan magnet di tempatnya Pak Hasan itu nilainya adalah ditanyakan. Oke, jadi B-nya di Pak Hasan itu ditanyakan, dibagi dengan B-nya di Pak Salim itu B. Kemudian R-nya Pak Salim itu adalah jaraknya Pak Salim itu tadi berapa? Pak Salim itu 6 meter, dibagi dengan R-nya Pak Hasan itu 18 meter. Nah, seperti ini. Maka B Pak Hasan dibanding dengan B Pak Salim atau B di sini sama dengan dibagi 2 itu 3, dibagi 2 itu 9 ya. Berarti B-nya Pak Hasan itu sama dengan 3/9-nya B Pak Salim atau sepertiga ya. Sepertiga B Pak Salim itu B. Maka nilainya adalah sepertiga B. Sepertiga itu kan nilainya 0,333 sekian ya. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, itu nomor 33 ya. Kita lanjut nomor 34. The order of colors in light range from the longest to the shortest wavelength is bla 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 bla. Oke, jadi kita disuruh mencari atau mengurutkan ya warna yang mempunyai panjang gelombang terbesar ke panjang gelombang terkecil. Jadi spektrum warna yang punya panjang gelombang yang paling besar ke yang paling kecil. Jadi urutannya adalah warna pelangi ya teman-teman. Merah, jingga, kuning, kemudian hijau, kemudian biru, kemudian nila, kemudian ungu. Kui, biniu. Ini adalah merah itu lambdanya terbesar, ungu itu lambdanya terkecil. Nah, berarti kalau mau terbesar urutannya harus dari merah. Ini ada red-nya di sebelah tengah, berarti salah, urutannya harus dari merah. Berarti red, merah betul, kemudian yellow itu kuning betul, merah, kuning, kemudian green itu hijau betul, blue itu biru betul, dan purple itu ungu. Nah, jadi red, yellow, green, blue, and purple. Lebih tepatnya violet ya, bukan purple. Oke, jadi ini yang C ya jawabannya ya, urutannya seperti ini. Ini warna pelangi dari mulai lambda terbesar menuju ke lambda yang paling kecil atau terkecil. Oke, seperti itu. Kita lanjut nomor 35. Simak Quran Surat Yasin ayat 40 berikut. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat tersebut berkaitan dengan konsep bumi sebagai planet ya, mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Pada saat mengitari matahari, planet memiliki titik terdekat dan titik terjauh dari matahari. Ditinjau dari hukum 2 Kepler, maka titik-titik. Oke, jadi teman-teman harus tahu bahwa lintasan planet mengelilingi matahari itu bentuknya elips ya, seperti ini. Jadi misalkan planetnya itu, mataharinya itu ada di salah satu fokusnya, kita gambarkan matahari misal di sini nih. Nah, ini adalah posisi matahari. Maka planet akan ada posisi di mana dia paling dekat dengan matahari di sini. Namanya adalah posisinya adalah perigee. Jaraknya adalah perihelium ya. Dan dia juga akan punya posisi yang paling jauh dari matahari namanya apogee. Seperti ini. Apogee jaraknya adalah aphelium. Nah, pada saat di perigee ini dia akan punya kecepatan berdasarkan hukum kekekalan momentum sudut ya. Jadi di sini V perigee itu nilainya akan sangat besar. Sedangkan pada saat di apogee di sini nilainya akan kecil ya. Jadi kecepatan terbesar itu pada saat dia terdekat dengan matahari, ini kecepatannya adalah paling besar. Sedangkan pada saat dia terjauh dari matahari, kecepatannya adalah terkecil. Berarti kelajuan planet yang A ini, kelajuan planet lebih lambat ketika pada titik terdekat. Salah ya, harusnya dia lebih besar karena titik terdekat ini atau di perigee ini dia punya kecepatan yang paling besar. Maka yang A jelas salah nih. Kelajuan planet lebih cepat ketika berada pada titik terdekat. Oke, yang B sementara masih betul. Kelajuan planet bergantung pada massa, ini tidak ada hubungannya. Sebenarnya ada hubungannya ya, tetapi tidak ada hubungannya dengan soal ini. Kecepatan sama kecepatannya di setiap titik ini juga jelas salah. Oke, maka jawabannya yang B ya. Jadi kecepatan planet terbesar itu saat dekat dengan matahari dan terkecil saat terjauh dengan matahari. Oke, itu nomor 35. Kita lanjut nomor 36. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang dan memanah ya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim.
Untuk mengimplementasikan salah satu sunnah Rasul tersebut, seorang santri berlatih memanah membidik sebuah target di seberangnya. Jika anak panah terlepas dari busurnya dengan sudut elevasi 15 derajat terhadap horizontal, anak panah tiba di tanah dengan kecepatan 60 meter per sekon dan gesekan udara diabaikan, maka jarak yang ditempuh anak panah adalah titik-titik. Oke, ini topiknya tentang gerak parabola. Jadi ini ya, kita gambarkan di sini ya, kecil-kecil. Jadi kalau gerak parabola ini seperti ini lintasannya ya. Nah, dia bilang bahwa kecepatan jatuh di tanah lagi di sini. Nah, kecepatannya di tanah sini nilainya adalah 60 meter per sekon. Nah, kecepatan ini akan sama dengan, karena nggak ada gesekan, akan sama dengan kecepatan pada saat panah itu diluncurkan. Maka di sini kita punya V0-nya juga akan sama 60 meter per sekon. Pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh panah, jadi S-nya ini. S yang paling jauhnya ya, kalau dia sampai tanah lagi, berarti dia S yang terjauh atau S maksimum. Untuk gerak parabola, S maksimum itu punya persamaan seperti ini ya. V0 kuadrat dikalikan sin 2 alfa dibagi dengan G. Nah, persamaannya seperti ini. Maka kita akan dapatkan V0-nya itu 60 kuadrat dikalikan sin. Nah, alfa itu apa? Alfa itu sudut elevasi di sini. Nilainya adalah 15 derajat. Berarti sin 2 kali 15 derajat dibagi dengan G-nya kita pakai 10 aja. Berarti ini sama dengan 60 kuadrat itu kita tulis gini aja, 60 dikali 60 dikali sin 2 kali 15 itu sin 30. Sin 30 dibagi dengan 10 seperti ini. Oke, 10-nya 1 bisa kita coret dengan 60 dapat 6 ya. Jadi tinggal 6 kali 60 berarti 360 dikali sin 30 itu setengah. 360 kali setengah sama dengan 180 meter. Oh, berarti jarak terjauhnya adalah 180 meter. Nah, ini dia jawabannya ya. Oke. Kemudian kita lanjut nomor 37. Rombongan jamaah umroh akan mengambil mikot menuju kota Tanim, Saudi Arabia ya. Di perjalanan bis yang mereka tumpangi menemui belokan dengan kemiringan 37 derajat dan radius 30 meter. Anggap G-nya 10 meter per sekon. Agar bis tidak tergelincir, maka kelajuan maksimum bis yang diperbolehkan saat melintasi belokan tersebut adalah titik-titik meter per sekon. Oke, di sini kita tidak akan menurunkan dari mana dapatnya persamaan ini. Sementara kita akan pakai dulu, nanti teman-teman bisa lihat di materi sekolah ya, atau bisa lihat di referensi lain bahwa kalau kita menemui tikungan atau belokan yang licin dengan kemiringan tertentu, maka dia akan punya kecepatan seperti ini. V-nya sama dengan akar dari tan theta dikalikan G dikalikan R ya. Ini adalah kecepatan minimum yang diizinkan ya. Kecepatan maksimum, maaf. Kecepatan maksimum yang diizinkan harus maksimal ini. Vmax-nya adalah akar dari tan theta dikalikan G dikalikan R. Berarti kita tinggal masukkan aja sama dengan akar dari tan theta. Jadi sama dengan tan 37 dikalikan gravitasinya gunain 10, radiusnya 30. Sama dengan akar dari tan 37 itu adalah 3/4. 3/4 dikalikan 10 dikalikan 30. Oke, ini 10 kali 30. Ini cara dulu ya. Dibagi 2 dapat 2, dibagi 2 dapat 5. Kita bagi 2 lagi. Bagi 2 habis, dibagi 2 itu 15. Nah, seperti ini. Maka sama dengan, coba kita lihat nih, 3 kali 5 kan 15 ya. Berarti akar 15 kali 15 kan. Berarti sama dengan akar 15 kali 15. Ya 15. Ya 15 meter per sekon. Karena 15 kali 15 itu 15 kuadrat. 15 kuadrat kita akar kuadrat ya tinggal 15. Maka jawabannya kelajuan maksimum bis yang diperbolehkan saat melintasi belokan adalah 15 meter per sekon. Oke ya. Oke, di video ini kita sampai nomor 37 dulu. Ya, supaya tidak terlalu panjang videonya, nanti kita akan lanjutkan soal yang terakhir ini di video bagian selanjutnya. Oke, sekian video pada pembahasan kali ini. Pembahasan tentang soal prediksi KSM IPA SMP tahun 2021 yang saya ambilkan dari soal KSM IPA tahun 2021 jenjang provinsi. Oh, ini prediksinya tahun 2022 ya. Jadi ini adalah soal jenjang provinsi. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.